Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kita bersama ya, saya dan Anda. Kita mau berbicara tentang pikiran yang kaku. Jadi pikiran yang kaku ini dianggap bisa menghambat proses perbaikan dari gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi cemas dan psikosomatik. Dan tujuan dari mengapa kita membahas masalah ini lebih dikarenakan karena kita kepingin teman-teman menyadari segera ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut kelas ini beberapa lama dari sejak Oktober, mungkin kita melihat bahasan kita akan lebih dominan terkait dengan perubahan kognitif. Nah, perubahan kognitif ini menjadi penting ya, karena kognitif terdiri dari bagaimana otak berpikir ya, memberikan solusi, memberikan penilaian, judgment, menilai diri sendiri, juga menilai situasi lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi kecemasan, sebenarnya banyak banget faktor yang mempengaruhi. Di awal kita mencoba untuk memilah-milah ya. Di video awal-awal pertama kita belajar untuk memilah-milah. Kira-kira mana yang paling dominan untuk kita perhatikan. Namun, belakangan kita sudah mulai mengerti bahwa perlu adanya suatu pendekatan khusus yang mungkin berbeda dengan kondisi kita yang selama ini hanya menggunakan obat-obatan. Apa saja itu adalah bagaimana mengubah pola perilaku pikiran kita menjadi jauh lebih baik. Mengurangi hal-hal yang negatif, membantu diri kita mengubah ke hal positif, atau setidaknya hanya netral saja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi langsung berpikir harus selalu berpikir positif, tetapi bisa saja berpikir netral saja. Nah, yang paling sering, namanya juga dokter jiwa ya, ketemu pasien setiap hari, mereka selalu mengatakan, tidak mudah dok, mengatakan bahwa kita harus berpikir yang baik. Saya bilang, memang tidak mudah. Karena masing-masing dari kita itu ada proses kekakuan berpikir. Rigiditas dalam berpikir ini disebabkan karena kita terlalu lama menggunakan pola pikir tersebut tanpa menyadari bahwa pola pikir tersebut adalah pola pikir yang tidak benar. Ya. Jadi misalnya ada pasien yang kalau kita bicarakan dia di dalam praktek, kita minta dia untuk berhenti untuk terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Tapi pasiennya kemudian mendenial ya. What if ya. Biasanya begitu tuh. Bagaimana jika gitu ya. Jadi, tapi kan dokter nggak bisa begitu. Kita harus bersiap-siap gitu. Nanti kalau terjadinya sesuatu hal yang di luar dugaan kita bagaimana? Bisa saja sih terjadi. Tapi kalau kita melihat, teman-teman mungkin bertanya, apa sih bedanya pasien yang berobat dengan yang tidak berobat? Mungkin salah satu perbedaannya yang mencolok adalah pasien yang berobat itu sudah tidak sanggup lagi mengatasi pikiran-pikiran yang terlalu aktif, mencoba mencari hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Bayangin saja ada seseorang yang secara umum, kalau kita bicarakan secara psikologis gitu ya, dia ini orang yang berkecukupan ya, dia sudah cukup mapan ya, tidak ada permasalahan-permasalahan yang terlalu dominan gitu yang dialami si pasien. Dan apa yang menjadi problem adalah karena dia tidak bisa melepaskan dari pikiran-pikiran negatif terkena penyakit. Dan itu sebenarnya mungkin dikaitkan karena banyaknya membaca tentang penyakit-penyakit. Walaupun mungkin ada sebagian ya, saya tidak bilang semuanya, dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka untuk menerima secara ikhlas adanya masalah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang mungkin perlu dipahami sama teman-teman semua. Karena banyak di antara kita mungkin merasa kayaknya kita mesti harus begini nih. Tapi kenapa kita sulit sekali gitu ya? Teman-teman harus perhatian bahwa memang
pikiran ini tuh sudah terlalu lama dipakai dengan cara seperti itu tanpa kita ketahui. Makanya ketika saya membuat program ini sebenarnya bertujuan untuk teman-teman itu bisa mencari, merefleksikan sendiri. Karena ketika teman-teman datang ke psikolog pun biasanya memang akan dilakukan seperti ini, eksplorasi secara mendalam, pelan-pelan. Apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kepribadian kita? Sehingga nanti ketika kita berada pada situasi yang sudah jauh lebih nyaman, lebih enak, kita tuh bisa secara terbuka gitu, menyadari kalau ditanya, gimana? Kamu itu mesti apa yang mesti dilakukan misalnya? Oh, saya mesti begini, mesti begini, mesti begitu gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kita sudah tahu kepribadian kita seperti apa. Contohnya juga dalam memilih pekerjaan. Memang betul ada sebagian dari kita yang tidak beruntung mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kepribadian kita. Tapi kalau kita sedikit banyak bisa menyadari kondisi kita, maka hal yang kita lakukan keseharian itu juga tidak terlalu akan mempengaruhi ke kondisi kita sehari-hari. Jadi walaupun kita bekerjanya itu mendapatkan sesuatu yang kurang baik gitu misalnya, artinya nggak sesuai lah harapan sama apa yang kita pengen gitu ya. Tapi setidaknya kita masih bisa mampu mengendalikan kondisi tersebut. Karena kita punya keikhlasan. Kita tahu bahwa hal ini tidak akan selalu atau akan terus-menerus terjadi. Nanti suatu saat akan berkurang. Dan akan menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak akan demikian lagi terjadinya. Nah, itulah mengapa saya selalu menekankan tentang prinsip ikhlas, sabar, dan sadar. Nggak perlu teori terlalu banyak sebenarnya. Asalkan kita bisa ikhlas, kita bisa sabar dalam kehidupan kita, dan kita sadar dengan situasi kehidupan kita, maka secara umum akan jauh lebih bisa membaik tentunya. Dan inilah hal-hal yang penting ya, yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Tidak mudah, saya yakin, mengatasi hal ini. Itulah mengapa kita membuat kelas ini, kelas khusus ini, untuk mengingatkan teman-teman selalu. Karena terkadang hal yang seperti ini tuh jarang mau didengar di saat konsultasi malah. Ya, jadi pada saat konsultasi kebanyakan dari mereka itu banyak yang seperti kayak terlalu excitement kali ya. Jadi tegang sekali gitu ya, bahkan tensi bisa naik gitu ya. Dan akhirnya bisa keblok gitu mendengarkan instruksi ataupun cara berpikir. Atau ada sebagian teman-teman yang mungkin pengen terlalu terburu-buru gitu. Kepengen cepet-cepet baru konsultasi pertama udah pengen semuanya diketahui. Nggak mungkin ya teman-teman, itu tidak bisa terjadi. Makanya saya selalu membantu, bukan cuma pasien saya ya, tapi ini juga pasien-pasien yang lain yang mungkin juga ingin belajar lebih dalam lagi tentang psikosomatik dan bagaimana cara otak mengelola psikosomatik tersebut. Hal ini yang penting sebenarnya. Karena bagaimanapun kita menginginkan kestabilan. Dan dengan menerima kondisi, dengan mengubah menjadi lebih fleksibel, otak kita itu tidak rigid, tidak kaku. Nggak boleh, ya nggak bisa begitu, aku kan orangnya begitu. Wah, kalau udah begitu teman-teman lebih baik mendingan nggak usah berlangganan lagi deh ya, karena sayang buat apa ya. Kalau misalnya kita sudah rigid seperti itu, seperti kayak memblok gitu ya, nggak bakalan ada yang bisa mengubah pendirian kita. Wah, sulit. Memang tidak mudah semakin bertambah usia, apalagi sudah mengkristal apa yang kita punya ini, dan kedepannya mudah-mudahan dia tidak akan terus-terusan mengganggu kita. Ya, dengan belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, supaya menjadi hal yang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.